Halo, mau tahu kondisi ekonomi dan APBN 2023 tapi nggak mau repot-repot baca? Sini. Tonton raport tahun APBN 2023. Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi. Indonesia's 2023 chairmanship. Despite the 2023 economy looking pretty shaky with high inflation, the Federal Reserve raising rates. Di 2023 ini kita mulai dengan optimis karena penanganan COVID-19 juga sudah under control ya Bu ya. Tapi dalam praktiknya negara kita juga masih mengalami yang namanya gejolak, dinamika, baik dari segi ekonomi, sosial, politik gitu ya Bu. Sebagai seorang Menteri Keuangan, gimana sih Bu perkembangan ekonomi dunia di tahun 2023 ini? Dan tentunya apa aja nih tantangan-tantangan yang dihadapi sama Indonesia sendiri di tahun 2023? Presiden Jokowi sering bicara 2023 adalah tahun yang akan sangat gelap. Itu karena beliau mengquote dari IMF yang mengatakan tahun 2023 dunia mungkin akan masuk resesi. Karena banyak negara-negara maju, Amerika, Eropa, Jepang, mereka dalam situasi ekonomi yang tidak baik. Dan negara-negara maju yang mempengaruhi ekspor kita, termasuk RRT yang mengalami kondisi ekonomi struktural di dalam negerinya, semuanya dalam kondisi melemah. Kita juga lihat situasi dan suasana global itu tidak begitu menguntungkan. Dampak dari suasana global, disrupsi dari geopolitik, merembet ke dalam negeri, dan APBN sebagai instrumen penting pun juga tidak immune terhadap itu. That is ASEAN Matters, epicentrum of growth. Kita menjadi keketuaan ASEAN dalam suasana fragmentasi global yang belum selesai. Perang Ukraina masih ada, perang Palestina dengan Israel malah makin meningkat, dan berhubungan dengan fragmentasi global Amerika, RRT, Rusia, semuanya menginginkan ASEAN itu masuk di dalam bloknya mereka. Indonesia sebagai negara besar, sebagai suatu jembatan yang jujur, yang selalu netral, mampu menjadi jembatan dalam berkomunikasi, itu a truly asset untuk dunia. And then di dalam negeri, kita sendiri, Karissa, kita 2023 itu is a humbling experience. Tahun 2023 kita mengalami banyak kasus-kasus di Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, yang membuat kita semuanya tersentak. Masyarakat, saya memahami, marah, kecewa, dan kita harus mengoreksi. Maka tahun 2023, reform internal kita, bagaimana menjaga governance tata kelola kita, dengan 3 line of defense kita tingkatkan. Kita juga meningkatkan pelayanan kita. Kita mereform banyak sekali aturan-aturan untuk makin menyederhanakan. Bagaimana kita melayani masyarakat seperti bea cukai terhadap barang-barang kiriman yang melonjak karena sektor digital ini. Selama pandemi kita bisa work from home. Kita sekarang membuat work from anywhere, tapi tidak boleh kompromis mengenai keselamatan dari data kita. Kita juga dari sisi pembiayaan. Pengelolaan utang kita menghadapi suatu tantangan karena tadi higher for longer dan volatilitas market. Terakhir, saya juga melihat Kemenq itu banyak sekali melakukan reform yang barangkali tidak dilihat. Pelaksanaan undang-undang harmonisasi, kita sudah menaikkan bracket 35% untuk kelompok yang pendapatannya di atas 5 miliar. Untuk kelompok yang bawah UMKM, mereka semuanya diberikan fasilitas dari mulai tidak membayar pajak karena memang pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak, sampai hanya pajak 0,5%. Teman-teman pembayar pajak semuanya nggak perlu pakai NPWP lagi, sekarang pakai NIK. Itu transformasi kayaknya cuma ngomong, oh NPWP pindah ke NIK. Tapi by system itu perubahannya luar biasa rumit. Hubungan keuangan pusat daerah, transfer kita adalah hampir 1/3 dari APBN. Dan kita ingin bahwa 1/3 dari APBN yang ditransfer itu menjadi sesuatu, menjadi kesejahteraan di daerah-daerah, kemajuan di semua daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, reform yang sangat penting, Karissa, adalah kita menyelesaikan Undang-Undang P2SK. Ini adalah reformasi di sektor keuangan. Across the board, dari mulai pasar modal, perbankan, pasar untuk pensiun, tentang KSSK, bagaimana mengantisipasi krisis keuangan masa datang, bagaimana mekanisme diperbaiki. Kita juga bicara tentang era digital, cryptocurrency,
Jadi ini adalah sebuah reform fundamental yang luar biasa. Mungkin nggak masuk di dalam headline, tapi it's very important untuk fondasi-fondasi ekonomi untuk maju ke depan. 2023, a lot of achievement, a lot of humbling experience, tapi kita juga cukup bersyukur karena banyak sekali yang sudah kita lalui sampai di penghujung Desember ini. Baik Ibu. Jadi banyak juga ya Bu peristiwa yang terjadi, juga pastinya tantangan-tantangan yang harus dihadapi di tahun 2023 ini ya Bu, Betul. ya. Tadi Ibu ada nyebut mengenai APBN. Gimana nih Bu kabar dari APBN 2023 itu sendiri? Topik untuk 2023 adalah APBN untuk meningkatkan produktivitas, untuk mendorong transformasi ekonomi, dan untuk inklusivitas. Itu 3 kata yang luar biasa penting. Kenapa? Karena Indonesia kan selalu bicara, kita kepengen menjadi Indonesia emas 2045. Itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sehat dan sustainable itu hanya bisa didukung oleh produktivitas yang naik. Untuk pendidikan, kita mengeluarkan 20%, lebih dari 600 triliun. Kesehatan, kita memberikan lebih dari 5%, lebih dari 170 triliun. Kita juga memberikan social safety net, jaring pengaman sosial. Kemudian faktor produktivitas kedua itu apa? Adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur konektivitas itu penting banget untuk produktivitas. It takes many hours untuk hanya mencapai suatu destinasi dan membutuhkan biaya besar. Itu pasti ekonominya tidak bagus. Jadi kalau kamu lihat infrastruktur untuk menopang productivity atau produktivitas, itu bukan karena kita hobi aja pengen ngeluarin belanja hashtag uang kita untuk infrastruktur. Itu adalah untuk kebaikan pemerataan dan juga untuk menaikkan produktivitas yang sustainable dan berkualitas. Kemudian inklusivitas. Inklusivitas is not only about manusia yang berbeda-beda, tapi mereka tinggal di berbagai tempat yang mungkin fasilitasnya tidak sama, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Makanya kita kemudian meningkatkan banyak sekali dukungan reformasi pendidikan dan kesehatan agar masyarakat kita bisa mendapatkan pelayanan dasar di berbagai tempat, di pelosok, termasuk dalam hal ini dana anggaran desa, dana untuk meningkatkan pendidikan dasar, untuk pelayanan kesehatan dasar, puskesmas, posyandu, termasuk untuk stunting. Jadi itu semuanya adalah tujuannya Indonesia itu nggak cuma pengen tumbuh tinggi, Indonesia emas itu harus tumbuh tinggi dengan 6-7%, tapi kita juga memperhatikan fondasi pertumbuhan yang baik. Sebentar lagi mau menyambut tahun 2024 ya Bu, tinggal berapa hari lagi nih Bu, 2024. Betul. Nah Ibu, kita semua mau tahu juga dong Bu, apa sih Bu proyeksi ekonomi kita di tahun yang akan datang yaitu 2024, dan kemana sebenarnya arah kebijakan kita? Sesudah kita melewati 2023 ini dengan harga tadi komoditas yang turun secara drastis, tapi APBN kita ditutup mungkin relatif lebih baik ya dari yang kita harapkan. Jadi APBN kita cukup sehat, konsolidasinya tuh bagus. Sehingga masuk 2024 juga ada optimisme. Optimisme bahwa APBN tetap akan menjadi tools sebagai shock absorber, responsif, dan selalu cukup mampu di dalam menciptakan stabilisasi, memperbaiki distribusi, dan juga untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui alokasi. Itu penting banget. Kalau kita lihat di dalam perekonomian kita 2024, banyak agenda nasional yang penting. Ya sekarang ini kita sedang dalam proses pemilu. Jadi anggaran pemilu sudah kita alokasikan dari tahun lalu, tahun ini, dan tahun depan akan memuncak karena itu adalah pada saat penyelenggaraan pemilihan. Jadi mulai dari impres jalan, kemudian kita bicara tentang air bersih sekarang, kita bicara tentang pertanian yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Semuanya itu kebutuhan APBN-nya sangat nyata. Kita juga masih punya beberapa proyek-proyek tertentu seperti IKN. Banyak sekali investasi di dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan kompleks pemerintahan di sana. Pasti tahun 2024 akan diakselerasikan. Dan tahun 2024 kita tetap harus waspada. Yang seperti saya sampaikan tadi, geopolitik masih belum selesai. Dunia masih dihadapkan pada fragmentasi yang luar biasa. Jadi kita jangan terkejut karena kita tahu shock itu selalu datangnya tidak pernah direncanakan. Jadi kita nggak boleh mengasumsikan hidup itu nggak akan ada kejutan. Pasti ada kejutan dan kejutan itu bisa positif, bisa negatif. Baik Ibu,
Apakah Ibu ada harapan ataupun pesan khusus untuk seluruh rekan-rekan yang ada di jajaran Kementerian Keuangan? Harapan saya untuk Kementerian Keuangan, teman-teman Kemenku udah bekerja luar biasa keras. Kita punya banyak sekali kerendahan hati karena kita tahu kita belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Nilai-nilai kita di Kementerian Keuangan untuk kita terus profesional, meningkatkan integritas, sinergi, dan meningkatkan pelayanan, dan juga untuk mencapai kesempurnaan untuk kita semua secara individu, saya sebagai menteri, Anda semuanya sebagai jajaran, coba kita melakukan refleksi, have we done enough gitu, have we done best enough gitu, karena tantangan berubah terus Karissa. Jangan pernah merasa jumawa ya, itu membuat kita menjadi orang yang tidak punya humility, kita tidak punya kepekaan, dan yang paling penting kewaspadaan untuk lihat bahwa shock itu berubah. Jadi itu harapan saya. Baik Ibu, karena tadi Ibu Menteri yang sudah membuka konten rapor APBN tahun 2023 ini. Ambil alih kamu ya? Iya Bu. Izin Bu, boleh sekaligus untuk menutup konten rapor tahunan APBN 2023 ini Bu. Terima kasih sudah menyaksikan rapor ekonomi dan APBN 2023. Ayo kita terus mengikuti perkembangan kondisi keuangan negara kita dan juga perekonomian di website dan media sosial Kementerian Keuangan. Dan jangan lupa follow ya.